Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan 9. Mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan 9, 10, 11, dan 12 akhirnya kita selenggarakan di luar jadwal dari kuliah ya. Nah, untuk di pertemuan 9 ini kita akan membahas terkait model yang ada di udara. Kan kita sudah membahas untuk yang di air, baik itu air permukaan maupun air tanah. Apa sih model kualitas udara ini? Umumnya model ini dalam bentuk program komputer yang berisi persamaan yang dapat merepresentasikan properties fisik maupun kimia, jadi sifat fisik maupun kimia dari atmosfer yang terkait dengan polutan yang ada di udara. Jadi secara umum sih dia terkait dengan kondisi meteorologi maupun inputan dari emisi yang ada, serta di sana nanti akan membicarakan formasi kimia, transformasinya gimana, dispersinya gimana, bagaimana dia berpindah, kemudian bagaimana dia ter-remove polutannya. Nah, biasanya output dari model ini adalah berupa konsentrasi polutan dan juga deposisi dari polutan dari waktu ke waktu. Nah, di sini biasanya mereka menggunakan teknik matematis maupun numerik untuk mensimulasikan proses fisik maupun kimia yang dapat berpengaruh pada polutan yang ada di udara, dan nantinya akan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana mereka tersebar ya, terdisperse, dan juga bagaimana mereka bereaksi di atmosfer. Ada berbagai tipe dari model yang digunakan untuk pemodelan udara ini. Ada yang tipe model emisi. Kalau model emisi ini berarti dia mengestimasikan laju dari emisi baik secara temporal maupun spasial. Temporal tuh berarti di waktu-waktu yang berbeda, dan spasial berarti terkait dengan posisi dari bujur dan lintangnya gitu ya. Terus penyebarannya bagaimana secara itu, dan nantinya tergantung dari level aktivitas, kemudian laju emisi per unit dari aktivitas, maupun juga terkait dengan kondisi meteorologi. Selanjutnya, model meteorologi. Kalau model meteorologi ini dia fokus pada pendeskripsian transport, dispersi, vertical mixing, dan juga kelembapan pada waktu dan juga space yang tertentu. Kemudian ada model kimia yang mendeskripsikan transformasi dari partikel yang teremisikan secara langsung dan juga gas ke partikel dan juga gas lain ya. Jadi mungkin saja suatu gas itu akan berubah bentuk. Misalnya dari apa yang enak ya? O2 mungkin saja akan tertransformasi menjadi O3 misalnya. Nah, dia akan dijelaskan di model chemical ini. Nah, di sini juga mengestimasi titik equilibrium atau titik keseimbangan antara gas dan juga partikel, khususnya untuk yang sifatnya menguap, volatil, mudah menguap ya. Ada juga tipe model dispersi di sumber, biasanya digunakan untuk keluaran dari model sebelumnya untuk mengestimasikan berapa sih konsentrasi yang diterima oleh reseptor atau penerima. Jadi misalnya ada cerobong asap gitu ya, kita selaku penerima misalnya berjarak 3 km gitu ya dari cerobong asap ini. Nah, kita bisa menggunakan ini, source dispersion model. Nah, di model ini di sana termasuk ada simulasi transport dari polutan gitu ya, secara matematis simulasinya. Kemudian simulasi yang terkait dengan dispersi, vertical mixing, deposisi, model kimia untuk merepresentasikan transformasinya bagaimana. Nah, selanjutnya juga ada model reseptor. Nah, di sini dia memodelkan apabila atau suatu reseptor ini dia terpengaruh oleh berbagai sumber. Jadi sumbernya tidak hanya satu. Jadi dia akan
mempertimbangkan gitu ya berbagai sumber yang primer dari emisi tersebut atau prekursor dari berbagai multivariat, dari berbagai inputan, masukan gitu ya. Dan ini bisa saja dihitung atau dimodelkan untuk satu atau lebih reseptor. Tapi ya itu tadi merupakan hasil dari berbagai sumber gitu ya, tidak hanya satu sumber. Tapi fokusnya ada di reseptornya. Nah, klasifikasi dari model kualitas udara. Biasanya dia tergantung dari polutan jumlahnya berapa, tipenya apa, dan juga periode pengukurannya bagaimana. Sehingga dalam hal ini dibagi dua jenis. Ada short term model, di mana dia memodelkan dalam jangka waktu hanya beberapa jam saja ke beberapa hari. Dan dia akan memodelkan kondisi terburuk biasanya di jangka waktu ini. Kalau long term, dia memprediksi secara rata-rata tahunannya konsentrasinya bagaimana atau yang dipengaruhi oleh musim seasonal. Dan juga di sini kita juga bisa memprediksi kira-kira dengan adanya kondisi di saat musim-musim ini, musim tertentu atau secara rata-rata tahunannya ini konsentrasinya seperti itu, kira-kira ada efek nggak ke kesehatan ketika ada exposure sejumlah itu. Selain itu, model kualitas udara diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang non-reaktif model, ini untuk parameter-parameter polutan yang sifatnya non-reaktif, contohnya ada SO2 dan CO. Tapi ada juga yang reaktif model, biasanya pada polutan-polutan yang mudah sekali bereaksi ya. Kita sudah berbicara tentang reaktif, non-reaktif ya. Dan di sini contohnya kalau yang reaktif ada ozon, NO2 gitu ya, dan sebagainya. Nah, selain itu, berdasarkan sistem koordinat yang digunakan, ada yang sifatnya adalah grid base. Kalau grid base ini, kalau kalian sudah dapat GIS pasti paham ya. Ada suatu wilayah gitu ya, terus kita bikin XY-nya, kita kotak-kotak kecil gitu ya, kita bagi menjadi sel-sel yang lebih kecil. Nah, ini namanya grid base. Kalau trajektori berarti kita, contohnya ini, di sini ada cerobong asap gitu ya. Kemudian kan dia terbawa angin ya, polusinya. Ini adalah asapnya dari cerobong tersebut kan terbawa angin. Nah, kalau trajektori kita akan mengikuti si arah angin ini gitu ya. Karena kita mengikuti ya kita modelnya adalah trajektori. Selain itu juga berdasarkan sophistication-nya ada yang sifatnya screening, ada sifatnya redefine. Kalau screening itu biasanya simple estimasinya. Berdasarkan kondisi meteorologis pada saat kondisi terburuk. Agar apa? Agar kita bisa mengestimasi konservatif action yang kita harus lakukan. Kalau redefine, dia lebih detail treatmentnya pada proses atmosferik baik secara fisik maupun chemical, dan di sini butuh data yang lebih detail ya, lebih precise gitu. Nah, ini contohnya ada air quality model khususnya untuk dia mengintegrasikan ozon dan juga PM. Saya tidak akan menjelaskan ya ozon itu apa, PM itu apa, karena itu sudah ranahnya mata kuliah pencemaran udara. Nah, kita lihat di sini ada source dari pencemaran ini biasanya ya ada yang sifatnya mobile ya, berpindah, ada mobil, pesawat, terus kapal dan sebagainya. Ada yang industrial source, berarti kaitannya dengan industri, ada power plant biasanya, chemical plant dan sebagainya, plant ya. Terus area source di sini biasanya adalah area pemukiman, kemudian dan sebagainya, sifatnya area peruntukan tertentu, non industri. Nah, di sini dia menghasilkan masing-masing polutan gitu ya, tergantung dari apa yang kita deteksi nanti.
Nah, si air quality modeling ini kan tadi berdasarkan sifat meteorologi maupun si laju emisi dari polutan. Nah, kalau kita ngomong laju emisi ya pasti erat kaitannya dengan chemistry. Nah, dari sini kita bisa memodelkan nih ozon, PM, visibility, deposisi dari atmosfer, dan sebagainya. Kenapa sih model ini penting gitu ya? Untuk kita ketahui, untuk kita gunakan, khususnya di bidang udara. Karena model ini sebenarnya memberikan estimasi gitu ya, terkait dengan perubahan kualitas udara yang mungkin terjadi karena adanya perubahan emisi gitu ya, dan karena adanya beda kondisi lingkungan. Misalnya karena adanya land use change gitu ya, pasti nantinya berpengaruh dengan emisi juga gitu. Kemudian secara klimatologinya mungkin berubah gitu ya, parameter-parameter klimatologisnya sedang di sana sedang ada kejadian anomali misalnya. Nah, kita bisa tahu berapa kualitas udaranya, bagaimana kualitas udaranya ya dengan kita memanfaatkan model kualitas udara ini. Ada beberapa contoh dari penggunaan model kualitas udara di sini. Ada yang digunakan sebagai justifikasi atau dasar dari suatu bentuk legal itu apa ya? Peraturan. Kemudian bisa juga untuk membantu kita untuk mengidentifikasi pengendalian tertentu. Kalau kita menerapkan suatu teknologi tertentu, terus kita bisa bandingkan mana yang lebih cost efektif dengan cara kita memodelkan atau menggunakan tools model kualitas udara dengan atau tanpa teknologi itu misalnya. Terus mengestimasi kontribusi dari berbagai sumber gitu ya. Kita tadi sudah bahas, bisa saja sumbernya lebih dari satu. Kemudian sebagai apa ya, kontrol sih untuk suatu kontrol misalnya baku mutu yang ada di suatu lingkungan gitu. Nah, biasanya quality model ini diberlakukan sebagai bagian dari suatu platform pemodelan. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya, hanya spesifik air quality. Biasanya begitu. Karena biasanya nantinya dikaitkan tadi dengan meteorologi juga begitu. Ini adalah bentuk struktur konseptualnya dari model air quality model ini. Jadi dia tidak hanya membahas terkait dengan emisi polutannya ya, tapi juga ada meteorologinya di sini. Jadi kalau kita ngomongin model emisi ya pastinya kita punya data ya, laju emisinya berapa. Terus kalau misalnya ada penggunaan teknologi tertentu atau segala macam strategi yang bisa menurunkan emisi, pastinya juga bisa dikaitkan di sini yang nantinya terkait dengan berapa sih emisi yang terjadi gitu ya. Nah, tapi air quality model ini tidak hanya terkait dengan emisi tadi kan, tapi dengan meteorologi juga. Jadi di sini ada data meteorologisnya bagaimana, itu kemudian digunakan sebagai input di air quality model juga selain emission model. Tapi yang perlu dipahami di sini, kontrol strateginya tidak diletakkan pada keduanya, tapi hanya di emisi saja. Karena ya susah sekali kan mengendalikan parameter meteorologi. Nah, setelah keduanya ini digabungkan gitu ya, menjadi inputan dari model kualitas udara, maka setelah kita gunakan tools model ini, kita akan dapat output dari kualitas udaranya bagaimana. Kita akan lihat ya, kunci inputan dan outputan dari model kualitas udara ini apa. Nah, kalau di inputan tadi kita perlu inventory, pencatatan, atau database gitu ya. Inventory itu perhitungan sih, lebih ke perhitungan emisinya gitu ya. Berapa. Nah, kaitannya berarti emisi baik antropogenik maupun biogenik. Nanti tergantung dari parameter apa yang sedang dibahas. Kemudian kalau meteorologi ya pastinya kaitannya dengan parameter-parameter iklim. Ini adalah parameter-parameter iklim ya kan. Kemudian boundary condition, biasanya ini merefleksikan gitu ya
konsentrasi polutan yang ada di sana. Misalnya secara umumnya bagaimana gitu ya, tanpa adanya sumber itu bekerja, atau mungkin ada baku mutu di sana. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai boundary condition-nya. Termasuk juga kalau ada boundary condition berupa batasan wilayah, itu juga bisa masuk ke boundary condition. Sementara di output biasanya kita membicarakan konsentrasi dari parameter tertentu yang akan dimodelkan, kemudian desain dari estimasinya bagaimana gitu ya, projected-nya gitu bagaimana, kemudian visibility-nya, kemudian deposisi dari polutannya nantinya bagaimana sih, itu kita bisa gunakan sebagai output model yang merupakan kunci gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya kualitas udara itu tanpa boundary ya. Misalnya ada kebakaran hutan di Riau, kan yang kena asapnya bukan hanya Riau saja, bisa saja sampai Singapura, Malaysia yang kemudian komplain gitu ya. Nah, lantas bagaimana? Apa yang kita lakukan terkait itu? Yang pertama, sebagai pembuat model biasanya kita perlu mengestimasi ya adanya transport dari polutan itu, baik secara regional maupun internasional, itu bagaimana, agar kita tahu atau kita bisa membuat model kimia globalnya bagaimana. Jadi kita bisa tahu pengaruh dari source-nya itu ke kondisi terkini dari konsentrasi polutan itu di udara bagaimana. Sebenarnya sudah ada nih GeoChem atau Global Chemistry Transport Model yang dibangun oleh Harvard University. Ini dia ngomonginnya adalah stratosfer ya, jadi cukup global gitu. Kita bisa terapkan ini atau kita bisa gunakan model ini. Bagaimana sih model kualitas udara digunakan gitu ya untuk menguji suatu keputusan atau suatu pengendalian atau suatu peraturan gitu. Kaitannya pastinya dengan model kualitas udara ini kan bisa memproyeksikan ya kondisi di suatu wilayah itu bagaimana ke depannya. Kemudian juga bisa mengetahui atau menghitung kira-kira inputannya harus berapa sih gitu, yang nantinya tidak tidak menyebabkan kondisi tercemar misalnya, atau untuk menginformasikan strategi pengendalian yang bisa kita aplikasikan di sana. Nah, biasanya ini kita harus punya, kalau kita ngomongin benefit yang lebih luas dari kualitas udara ini, kita harus tahu kondisi terkininya, baseline-nya bagaimana nih, laju emisinya, kualitas udaranya, kondisi kesehatan di sana di area itu bagaimana. Baru kemudian kita coba mereduksi gitu ya emisi polutan yang ada dengan menggunakan teknologi tertentu misalnya. Nah, di sini kita baru bisa pakai kan air quality modelnya, karena kita bisa tahu tadi kalau misalnya di sini ada engineering, ada rekayasa, maka kira-kira kualitas udaranya bagaimana. Kita terapkan air quality model di sini. Sehingga kita bisa tahu kalau nantinya jadi seperti ini konsentrasi pencemarnya, hasil dari model, maka kira-kira akan ada pengaruh nggak ya ke kesehatan masyarakat misalnya. Nah, nantinya kalau misalnya ada pengaruh, biasanya kita bisa hitung valuasi ekonominya, kemudian bisa kita sarankan ya, kita suggest gitu, untuk membandingkan kira-kira ketika kita menerapkan teknologi itu banyak manfaatnya atau tidak dibanding dampak kesehatannya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita menggunakan model kualitas udara ini untuk memberikan informasi terkait pengembangan strategi pengendalian. Jadi misalnya gitu ya, yang pertama kita bisa memodelkan berdasarkan dari baseline atau kondisi sekarang untuk memodelkan ke depannya bagaimana. Nah, dalam hal ini kita tidak hanya mengetahui apakah suatu teknologi atau suatu strategi bisa berdampak, tapi juga di sini kita bisa mengindikasikan di lokasi mana, terus kondisi terburuknya, puncak dari konsentrasi terburuknya tuh kapan terjadi atau di mana, kemudian
terkait dengan ekspektasi dari pengendalian program pengendalian ini bagaimana gitu ya efeknya, itu kita bisa gunakan. Selain itu juga pemodelan sensitivitas dari emisi, kita bisa mengindikasikan parameter-parameter apa saja gitu ya, atau polutan-polutan apa saja yang benar-benar berpengaruh pada kualitas udara di suatu lokasi. Nah, kita bisa lihat dari sensitivitasnya mana yang paling berpengaruh, nah itu bisa kita kendalikan. Atau mungkin kita bisa juga melihat sensitivitas dari kondisi meteorologis terhadap suatu polutan atau kualitas udara secara umum. Selain itu juga kita juga bisa melakukan tagging atau bahkan pemodelan zero out, di mana kita akan mengestimasikan kontribusi dari konsentrasi polutan tertentu gitu ya di sumber, terus kaitannya dengan kualitas udara yang ada di sana, atau kaitannya dengan polutan-polutan lain suatu titik. Nah, kita tahu ini misalnya ada ilustrasi ya. Di sini nih ada pabrik gitu ya. Tapi bukan berarti kalau di sini tidak ada pabrik, di sini masih natural, berarti di sini kualitas udaranya bagus. Karena sekali lagi polutan udara ini bisa terbawa oleh angin ya, sehingga kalau di sini ada polusi, kemudian polutannya dikeluarkan oleh sumber emisi yang ada di titik ini, ya bisa saja dia polutannya tadi terdispersi ya, mengikuti arah angin, walaupun mungkin sebagiannya sudah jatuh di wilayah terdekat yang terdampak, tapi sebagian lagi bisa saja terdispersi mengikuti arah angin. Nah, khususnya bagi polutan yang ringan bisa terbawa hingga lokasi yang sangat jauh dan bisa menyebabkan pencemaran secara regional di wilayah lain. Nah, selanjutnya biasanya gitu ya, ada partikel polutan udara misalnya NOx, SO2 itu juga bisa bercampur dengan air yang ada di udara yang menjadikannya sebagai salah satu penyebab hujan asam. Nah, dalam hal ini kalian pasti sudah belajar terkait ini ya, ada pergerakan dari pencemaran udara, ada yang sifatnya adveksi, dia mengikuti pergerakan angin tadi secara horizontal, ada yang difusi, kita nggak tahu ya, bisa secara vertikal, bisa secara acak gitu, tergantung dari daya tarik antar partikelnya, kemudian karena reaksi kimia, atau deposisi jatuh gitu ya secara gravitasi. Bisa saja dia deposisinya basah, bisa saja deposisinya kering. Jadi kayak yang tadi hujan asam, kalau dia melibatkan air ya dia merupakan contoh deposisi basah. Nih ya, deposisi basah ini bisa saja dia melibatkan hujan, salju, ataupun hanya uap air yang ada di udara. Kalau kering, dia melalui proses absorpsi atau sedimentasi secara gravitasi, di mana nantinya akan ada kontak antara asap yang membawa polutan tadi ya, dengan permukaan tanah, vegetasi, atau permukaan air. Secara umum sih jumlahnya 50-50 ya, jadi 50% melalui mekanisme deposisi kering, 50%-nya deposisi basah. Dan ini juga biasanya terkait dengan proses konveksi lokal, biasanya terkait dengan kondisi udara panas dinginnya di sana. Kalau di perkotaan ya panas ya, sehingga ada kemungkinan airlifting dan sebagainya. Kemudian ada juga lifting karena beda topografi, kemudian juga bisa saja karena pertemuan dua angin atau konvergensi seperti ini. Nah, di topografi yang kompleks juga biasanya berpengaruh ya pada sirkulasi udara lokalnya. Oke, kita akan membahas beberapa model yang sudah kalian temui pastinya di mata kuliah pencemaran udara. Jadi tidak akan saya bahas detail sekali ya. Saya hanya mereview saja. Misalnya ada fixed box model, di mana kita mengasumsikan suatu wilayah itu sebagai box atau kotak yang dimensinya itu pasti ya, fix. Jadi ada, kalau kita ngomongin kotak, dalam hal ini kubus ataupun balok, pasti ada lebar, panjang, dan juga tinggi. Gitu. Dan tingginya tidak berubah-ubah pasti nanti ya.
Jadi kita ya mengasumsikan bentuknya seperti ini, si kota ini. Tujuan dari model ini adalah menghitung konsentrasi polutan di udara, dalam hal ini di kota ini, menggunakan persamaan neraca massa secara umum. Kalau kita lihat di sini, kita mengasumsikan beberapa hal, bahwa yang pertama bentuk kotanya kotak, jadi dia ada dimensi lebar dan juga panjang, di mana salah satu sisinya paralel gitu ya dengan arah angin. Jadi dalam hal ini, kalau di gambar ini sih dia yang sejajar dengan arah angin ini panjang ya. Bisa saja yang sejajar nantinya lebar, bebas. Salah satunya. Nah, dalam hal ini kita juga berasumsi bahwa polutan ini tercampur secara merata, complete mix. Kita sudah berbicara terkait dengan complete mix reaktor dan juga jenis lainnya ya. Jadi kita asumsikan polutannya termix secara merata, komplit, hingga ketinggian H. Kalau di atas H dianggap tidak ada mixing. Dan konsentrasi dari pencemar ini kita anggap seragam ya, di seluruh volume udara yang ada di kota tersebut. Jadi ya semua sama, di titik ini, kemudian di ketinggian yang lain itu akan sama. Nah, dalam hal ini kita asumsikan bahwa angin bertiup pada arah X gitu ya, dengan kecepatan sebesar U, di mana si kecepatannya ini kita anggap konstan dan independen terhadap waktu, lokasi, dan elevasi. Jadi tidak terpengaruh waktu, lokasi, atau tempatnya, dan elevasi. Dia selalu sama nih, sepanjang sumbu X. Terus konsentrasi dari polutan di udara yang memasuki kota dianggap konstan. Dalam hal ini kita anggap sebesar B gitu ya. Kenapa B? Anggap saja adalah konsentrasi background, jadi pakainya B. Kalau pakai simbol yang lain bebas. Dan kita anggap laju emisi polutan di udara di kota tersebut adalah Q gram per second. Kemudian emission rate-nya per unit area adalah pastinya Q besar tadi dibagi dengan A. A-nya adalah luasan dari kota, dimana karena tadi ada W dan L ya, W kali L. Dan kita asumsikan laju emisinya konstan. Dan tidak ada laju pendestruksian, dimana polutannya tidak mungkin berkurang atau hilang, terdestruksi atau terdegradasi, itu tidak ada ya. Nah, kita balik lagi ke persamaan material balance atau neraca massa, di mana accumulation rate akan sama dengan jumlah yang masuk, laju yang masuk dikurangi jumlah yang keluar ya kan, plus minus yang terbentuk dan juga terdestruksi. Karena ingat tadi kita asumsinya destruction rate-nya 0 ya kan. Dan berarti di sini karena kita juga menganggap lajunya gitu ya steady, di mana dianggap sama sepanjang waktu dan sepanjang lokasi, ya berarti accumulation rate-nya juga 0. Nah, di sini kita menganggap Q-nya adalah suatu laju di mana nantinya ada emisi yang masuk gitu ya. Kalau kita terjemahkan tadi, karena creation-nya tidak ada, destruction-nya nggak ada, berarti 0 ya. Tinggal yang masuk dikurang yang keluar. Yang masuk dalam hal ini adalah ini, kecepatan angin dikalikan dengan W kali H kali B. B ini adalah tadi konsentrasi masuknya ya, background concentration, ditambah rate-nya yang sudah dibagi dengan area ya, dikali dengan
W itu tadi lebar kali dengan panjang dikurangi dengan keluarannya adalah kecepatan angin kali lebar kali tinggi kali konsentrasi keluar. Sehingga, bukan konsentrasi, ya sama aja sih, konsentrasi keluar dan konsentrasi dalam kotak kan sama ya, completely mix. Jadi, C dalam hal ini kita bisa hitung pakai ini. C sama dengan yang masuk ditambah rate-nya dikali panjang dibagi kecepatan angin kali tinggi. Ini adalah konsentrasi di seluruh kota karena dia completely mix. Tadi jadinya di sepanjang manapun, di titik manapun konsentrasinya sama. Nah, kalau kita ingin mencari kondisi terburuknya, yang mungkin terjadi konsentrasinya berapa gitu ya, kita perlu tahu data terkait kecepatan angin, arah angin, kemudian tinggi mixingnya, kemudian background concentration-nya gimana gitu ya. Gitu. Oke, kita ke contoh ya. Di sini kita akan menerapkan fixed box model. Jadi ada sebuah kota, dia punya dimensi lebarnya 5 kilo, panjangnya 15 kilo, kecepatan anginnya 3 meter per detik, dengan tinggi 1 km atau 1000 meter. Nah, ini diasumsikan fixed box model, jadi punya dimensi yang fix. Begitu pula dengan kecepatan anginnya dianggap sama 3 meter per second. Di sini ada background concentration-nya atau B kita ya nyimbolinnya dari parameter karbon monoksida adalah 5 mg per meter kubik dengan laju emisinya per unit area adalah unit luas adalah ini. Kita ditanya berapa sih konsentrasinya di seluruh kota. Jadi kita pakai rumus yang tadi. C sama dengan B plus QLU kali H. Tinggal dimasukin aja ya. Simple. B-nya ini adalah background concentration. 5 mg per meter kubik. Q-nya adalah tadi laju per satuan unit area. Ini. Dikali dengan L. L-nya ini kita ubah jadi meter karena di sini pakai meter persegi, di sini juga ada meter ya. Jadi kita samakan jadi meter, L-nya kita ubah jadi meter, jadi 15.000 meter. Selanjutnya dibagi dengan kecepatan angin adalah 3 meter per second. Kita kalikan dengan tingginya adalah 1000 meter sehingga didapat nilai konsentrasi di seluruh kota adalah 25 mg per meter kubik. Nah, dari simple fixed box model ini kita bisa paham gitu ya akhirnya bahwa kita tidak bisa membedakan gitu ya antara sumber yang sifatnya adalah sumber yang area source ataupun sumber yang point source. Kedua sumber itu keduanya dikombinasikan ya dalam nilai Q atau laju emisi. Kita tahu bahwa release point dari polutan itu mungkin akan menurun gitu ya pada konsentrasi di bawah yang mendekati, semakin dia mendekati permukaan karena dia akan makin turun. Sehingga fixed box model ini memprediksikan konsentrasi untuk kondisi meteorologi spesifik tertentu. Misalnya kita tahu bahwa U-nya di sini adalah kita anggap sama gitu ya 3 meter per second. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kondisi meteorologi kan bervariasi ya sepanjang tahun. Sehingga ada modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari fixed box model. Hanna tahun 1971 dia memberikan saran gitu ya untuk memodifikasi fixed box model ini, di mana dia melakukan pembagian dari wilayah kota menjadi sub-sub area yang lebih kecil. Kemudian di sana dia mengaplikasikan berbagai nilai Q ke dalam
masing-masing subarea itu, sehingga ada variasi nilai Q dari tempat ke tempat yang bisa diketahui. Jadi dia bagi-bagi ya, menjadi pixel yang lebih kecil salah satunya. Nah, sehingga diketahui bahwa nilai Q kemungkinan secara umum pastinya akan lebih rendah ya di daerah suburban, sementara akan sangat tinggi atau lebih tinggi di daerah industrial. Selain itu juga ada juga modifikasi yang memperhatikan kondisi meteorologi yang berbeda. Di sini mendetermine distribusi frekuensi dari berbagai nilai kecepatan angin, arah angin, maupun tinggi dari si fixed box model. Kita bisa menghitung konsentrasi dari masing-masing nilai tadi menggunakan fixed box model. Ini contoh modifikasinya, di mana dia mengalihkan antara konsentrasi yang didapat jadi B-nya dengan frekuensi dan jumlah dari nilai rata-rata yang kumulasi gitu. Jadi annual average concentration sama dengan sum dari semua kondisi meteorologi di mana konsentrasi tertentu di dalam meteorologi tertentu dikalikan persen kejadian, nanti dijumlahkan. Kita ke contoh saja biar jelas. Misalnya untuk kota dengan dimensi yang sama dengan di contoh 6.1, di mana tadi kita tahu bahwa ada kita balik ya, ada nilai L dan juga ada nilai H. Saya hapus dulu deh biar jelas. Dia sudah punya W, L, U, dan H sebelumnya ya. Tapi di sini dia U-nya dibilang 3 meter per second sama, dan hanya 1000 meter terjadi hanya 40% sepanjang waktu kejadian. Sementara 60% kejadian lainnya angin bertiup dari arah kanannya gitu ya, dengan kecepatan 6 meter per second dengan ketinggian mixing yang sama, jadi masih 1000 meter. Kita diminta berapa sih rata-ratanya gitu ya dari konsentrasi karbon monoksida ini di kota tersebut. Jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu menghitung konsentrasi yang dihasilkan oleh masing-masing kondisi meteorologis. Kemudian kita hitung bobot rata-ratanya bagaimana. Misalnya untuk kecepatan angin 3 meter per second dan tinggi 1000 meter, kita tadi sudah tahu ya bahwa konsentrasinya adalah 25 mg per meter kubik. Dari mana? Dari perhitungan ini tadi kita sudah hitungkan bahwa nilai konsentrasinya adalah 25 mg per meter kubik ketika tadi U-nya 3 dan hanya 1000. Sekarang kejadian kedua adalah ketika U-nya 6 meter per second hanya sama. Maka yang perlu kita pahami adalah arah anginnya juga ya. Di sini kita lihat bahwa 60% kejadian tuh angin bertiup dari arah kanannya gitu. Jadi kalau tadi kita ini misalnya adalah arah angin pertama ya, U1. Nah, arah angin kedua tuh bertiup dari arah kanannya. Jadi begini. Jadi kalau kita lihat di sini panjang yang ditempuh oleh angin pertama kan L ya. Tapi panjang yang ditempuh U kedua dia adalah W, berbeda. Sehingga efeknya adalah di sini. Tadi kan kita punya rumusnya ini ya. C sama dengan B tambah Q kali L per U kali H. B-nya kan sama ya di dua kejadian itu. Q-nya juga sama. Nah, L-nya ini kalau yang U1 dia pakai L kan, benar. Tapi kalau yang U2 dia akan pakai W tadi kan, karena dia bergerak arah anginnya dari arah kanan. Kemudian U-nya akan berbeda, hanya sama ya di 1000 meter. Jadi kalau kita lihat di sini ininya diubah bukan L lagi tapi W.
Ini U2. Sementara ini B dan juga H-nya sama. Sehingga dapatlah nilai C-nya 8,3 mg per meter kubik. Nah, di sini kita kalikan dengan bobot kejadian. Jadi rata-rata konsentrasinya adalah, ini adalah C1 ya. Jadi dari ini, C1 nih. Dikali persen terjadinya kan 40%. Jadi dia kali sama 40% atau dikali dengan 0,4. Ini dikurung, ditambah, buka kurung, ya, konsentrasi kedua nih. Ini adalah C2. Dikalikan persen kejadian kedua kali 60% atau kali 0,6, tutup kurung. Nah, ini sama dengan 15 mg per meter kubik. Selanjutnya ada model kedua yang kita bahas hari ini, yaitu Gaussian Dispersion Model. Model ini paling banyak digunakan ya. Kalian bisa ambil, ada software yang menerapkan terkait model ini. Kalian bisa ambil di weblix.com. Di model ini sebenarnya kita bisa pakai untuk memodelkan persebaran pencemar dari cerobong asap. Jadi berdasarkan kepulan asap yang ada dari cerobong asap. Nah, biasanya penyebarannya dari kepulan asap ini maupun bentuk dari kepulannya itu sangat bervariasi ya, tergantung dari kondisi meteorologikal yang ada di sana. Ingat bahwa kita tadi sudah bahas bahwa air quality model tidak hanya membicarakan terkait kualitas udara, tapi juga kondisi meteorologi. Nah, ada yang perlu kita pahami dulu ya sebelum kita ke contoh. Jadi di sini penyimbolannya ini adalah cerobong asapnya ya. Tinggi dari cerobong asap kita biasanya menyimbolkan H kecil. Kemudian tinggi antara puncak dari cerobong asap ke kepulan asap. Nah, tapi bukan tinggi pertama ya, tapi tinggi dari rata-rata center dari kepulan. Jadi kalau kita garis, misalnya ini adalah kepulannya kan kira-kira di sini ya tengahnya. Nah, sini ya. Maka tinggi ini dikurangi dengan hingga ke puncak dari cerobong asap, ini adalah delta H. Nah, ada lagi tinggi efektif atau H besar. Tinggi efektif ini adalah tinggi dari cerobong asap, H kecil ditambah dengan delta H, tinggi kepulan. Gitu. Nah, selanjutnya kepulan asap ini kan penyebarannya pastinya akan mengikuti arah angin ya. Arahnya dia kemana, maka kepulan asap itu akan condong ke sana. Nah, kalau kita membicarakan ini, maka jarak antara base-nya dengan si kepulan terakhir itu kita nyebutnya X ya. Jadi yang searah dengan arah angin itu adalah X. Jadi ini searah dengan angin tuh X. Nanti dalam istilah sumbunya. Jadi ini ya, searah X. Kemudian yang ke atas itu adalah Z, sumbu Z. Sementara yang 90 derajat dari arah angin berarti begini, ya kan? Sama dengan ini berarti ya. Ini adalah sumbu Y. Nanti kita perjelas lagi di slide selanjutnya. Oke, yang perlu kalian pahami adalah titik di mana cerobong asap itu ada adalah titik basisnya ya. Jadi sumbu X sama dengan 0 tuh ya di tengah-tengah cerobong asap ini. Y sama dengan 0 juga di sini. Sejajar dengan ini ya. Sementara Z sama dengan 0 juga sama, ada di bagian bawah atau di dasar dari cerobong asap ini. Oke, misalnya ini. Jadi paling gampang itu kita cari center line-nya tadi ya. Dari center line ini berarti kan dia kan arahnya sejajar dengan arah angin, itu adalah sumbu X ya. Sementara kalau 90 derajat tadi adalah sumbu Y, berarti bisa ke kiri atau ke kanan dari titik tengahnya yang searah dengan arah angin itu adalah sumbu Y. Sementara kalau yang dia naik turun itu adalah Z. Begitu. Ini kebetulan
dia langsung ya, tidak ada tinggi kepulan lagi ke atas. Jadi efektifnya cenderung sama dengan H kalau di gambar ini. H besarnya cenderung sama dengan H kecil. Oke, dalam pemodelan ingat bahwa tiap model punya asumsi. Nah, dalam penerapan dari Gaussian dispersion model ini kita punya beberapa asumsi. Yang pertama, kita asumsikan bahwa kondisinya steady state. Jadi, ya di sana besarnya atau kekuatan dari emisi dari sumber itu ya konstan. Kemudian, kecepatan angin, arah maupun karakteristik difusi dari pencemar atau kepulan asapnya cenderung konstan. Terus prinsip dari conservation of mass, di sana tidak ada chemical yang berubah bentuk, bertransformasi. Kemudian diasumsikan kecepatan angin akan selalu lebih besar atau sama dengan 1, jadi minimal 1 meter per detiknya. Kemudian prediksi yang bisa atau menerapkan dispersi model Gaussian ini adalah kita bisa memprediksi di titik paling dekat adalah minimal lebih besar dari 50 meter ya, dari si cerobong asap. Jadi harusnya dari 50 meter dari cerobong asap hingga seterusnya, hingga makin jauh gitu. Kalau terlalu dekat dia kurang bisa bagus gitu ya dispersinya. Ini adalah persamaan umum yang menghitung konsentrasi dari kontaminan atau pencemar di udara, khususnya di udara ambien gitu ya, dari point source. Dalam hal ini misalnya tadi adalah cerobong asap, dan kita asumsikan kondisinya steady state. Ini adalah rumusnya, di mana konsentrasinya itu sebenarnya adalah fungsi dari X, Y, Z. X, Y, Z yang dimaksud tadi adalah titik ini tadi ya, titik koordinat X, Y, dan Z-nya. Makanya kalian harus paham tadi apa yang dimaksud X, apa yang dimaksud Y, apa yang dimaksud Z. X adalah yang searah dengan arah angin bertiup, Y itu yang 90 derajat dari arah angin, Z itu yang tadi vertikal. Itu akan sama dengan nilai Q besar. Q ini adalah emission rate-nya tanpa per unit area ya, kalau Q besar itu. Kalau Q kecil kan dengan unit area, kalau ini kita pakai Q besar. Kemudian 2pi kali do Y do Z ini adalah koefisien dari dispersi lateral maupun vertikal. Lateral itu yang Y, vertikal yang Z. Kemudian eksponensial dari min setengah Y kuadrat, posisi Y-nya tadi, per do kuadrat Y, jadi kuadrat dari koefisien lateral ditambah Z, posisi vertikal dari atas permukaan tanah ya, karena tadi Z sama dengan nolnya ada di permukaan tanah kan, di dasar dari cerobong asap. Kemudian dikurangi dengan H efektif, dikuadratin, dibagi dengan do kuadrat Z. Nah, di sini kita perlu tahu ya, ada yang namanya stabilitas atmosfer. Ada tingkatannya dari A hingga F. Seharusnya saya tidak perlu lagi ya menjelaskan terkait ini, saya hanya mereview saja. Kalau ada yang mau tahu kenapa-kenapanya ya harusnya ada di mata kuliah pencemaran udara. Jadi kita punya level atmosferik, stabilitas atmosferik, kita bisa lihat di tabel 6.1 di sini. Jadi tergantung dari wind speed dari yang terjadi atau kecepatan angin permukaan yang ada, khususnya di ketinggian 10 meter ya, berapa kecepatan anginnya di sana rata-ratanya. Kemudian yang lagi dimodelkan kondisi siang apa malam. Kalau siang kita lihat berdasarkan solar radiation yang ada, yang masuk. Kalau yang malam kita lihat dari awan, sehingga nanti kita bisa tahu stabilitasnya dari atmosfernya kategorinya apa. Ada kemungkinan antara A hingga F. Saya tidak akan membahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian ini untuk mencari nilai koefisien dispersi lateral tadi ya, yang horizontal Y. Di sini merupakan sumbu X-nya adalah jaraknya dari sumber
Kemudian ini adalah nilai DOY-nya. Nanti kita plotkan ke stabilitas atmosferik yang sudah kita dapat. Ini juga sama, tapi kalau ini untuk doznya. Nah, ini tadi kalau misalnya gitu ya, kalau ini kan kalau misalnya ada tinggi kepulan, jadi tidak langsung pas di atas si cerobong asap, tapi dia masih ada lagi ke atas, jadi ada delta H. Jadi kalau dia kepulannya itu di ground level, berarti di permukaan tanah, dan tidak ada tinggi efektifnya gitu ya, maka rumus yang kita pakai adalah ini. Simbolnya sama dengan yang tadi. Tinggi efektifnya itu sebenarnya tadi ingat ya adalah delta H ditambah H. Ini untuk delta H kita bisa hitung tinggi dari kepulannya tadi dengan rumus ini. Vs adalah velocity saat dia keluar dari cerobong asap dikali dengan diameter cerobong dibagi dengan kecepatan angin, terus kita kalikan dengan ini, dengan P adalah pressure, tekanan dalam milibar, D tadi sama ya, diameter dari cerobong asap, sementara TS ini adalah temperatur gas di cerobong, dan TA ini adalah temperatur di atmosfer. Nah, nilai delta H ini adalah rumus ketika stabilitas atmosfernya C. Tapi kalau stabilitas atmosfernya kelasnya bukan C, maka kita perlu mengkoreksi ya. Misalnya stabilitas atmosfernya A atau B, maka hasil dari ini kita perlu kalikan lagi dengan 1,1 atau 1,2. Gitu. Dan kalau misalnya nih stabilitas atmosfernya adalah D atau E atau F, maka kita perlu mengkalikan itu tadi dengan 0,8 atau 0,9. Pilih salah satu, atau baiknya di tengahnya juga boleh, 0,85 misalnya. Oke, kita ke contoh saja. Kita diminta menghitung tinggi kepulan asap, plum rise-nya, yang keluar dari cerobong industri dengan diameter 2,5 meter dengan kecepatan 20 meter per second. Berarti ini kecepatan saat exit ya. Jadi Vs. Terus ini adalah kecepatan angin yang terjadi 2 meter per second, tekanan 1 atm, tapi kita pakai milibar di sini. Jadi 1 atm itu sama dengan 1013,25 milibar. Kemudian temperatur cerobong di sini kita dapat 100 derajat Celcius dan temperatur atmosfer 23 derajat Celcius. Tapi kita perlu dalam Kelvin, jadi kita untuk convert tinggal ditambah 273,15. Tinggal dihitung deh pakai rumus ini. Cobalah gitu ya. Contoh selanjutnya, misalnya nih ada lajunya adalah ini ya, 20 gram per second untuk polutannya adalah SO2 pada tinggi H efektif ya nih, dengan kecepatan angin 3 meter per second pada jarak 1 km. Jarak ini jarak dengan cerobong ya, berarti kalau kita berbicara itu kan dia sejajar dengan arah angin, berarti pada saat X sama dengan 1 km kita bisa definisikannya. Sini sudah diketahui DOY dan DOZ, 30 meter dan 20 meter. Nah, kita diminta mencari konsentrasi dari SO2 pada center line. Kemudian konsentrasi CO2 pada titik 60 meter di sampingnya dan 20 meter di bawah center line. Nah, kita perlu mendefinisikan ini ya. Apa itu center line, apa itu 60 meter di sebelahnya, apa itu 20 meter di bawahnya. Sehingga kalau rumusnya kan sama ini ya. Kita kerjakan satu-satu. Kalau kita membicarakan center line, maka
ya Y-nya sama dengan 0, ya kan? Z-nya akan sama dengan 0 kalau sudah dikurangi dengan H efektif, karena Z itu kan dari permukaan ini ya, dari permukaan tanah gitu. Jadi akan sama dengan H efektif Z-nya ketika di center line. Selanjutnya, kalau kita sudah dapat ini, kita masukkan kan ya nilainya ke rumus ini. C sama dengan ini gitu ya, karena ini ada eksponensial. Z ini kan 0 dibagi nilai gitu ya, ditambah ini 0, berarti ini 0 juga dibagi nilai, maka hasilnya eksponensial dari 0 sama dengan 1. Jadi sama aja rumusnya ini nih, ini doang, jadi nggak pakai eksponensial, karena eksponensial dari 0 kan 1. Kita ketemu nilainya di center line ini. Selanjutnya, ketika di titik 60 meter di sampingnya, 60 meter di sampingnya berarti secara horizontal, maka kita membicarakan 60 meter Y-nya, ya kan? Oke, kalau ini 20 meter di bawah center line, itu berarti Z min H bukan lagi sama dengan 0, kalau 0 kan di center line, tapi min 20 meter karena di bawahnya. Tinggal kita masukin nilai ini ke rumus bintang ini tadi ya. Sehingga kita masukkan, dapatlah nilainya 145. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan mana itu X-nya, mana itu Y-nya, mana itu Z-nya. Selanjutnya ke model yang menerapkan prinsip Mas-Ballan dari parameter kimia. Nah, di model ini sebenarnya adalah jenis model yang melihat dari sisi penerima pencemaran ya. Jadi dalam menganalisanya biasanya kita perlu tidak hanya data kualitas udara di ambien, tapi juga profil data dari sumber-sumber emisi. Untuk regulatory air model yang menerapkan prinsip model Mas-Ballan ini, kalian bisa lihat di websitenya EPA. Di sana ada model yang bisa kalian pakai. Gitu. Ini contohnya di daerah Alachua County. Di sini adalah memodelkan parameter PM10 yang diizinkan itu kira-kira berapa per source di masing-masing source-nya, karena mereka menganalisisnya berdasarkan kondisi kualitas di Alachua County gitu ya, di keseluruhan yang mendapatkan emisi dari berbagai source. Jadi prinsip dari model ini adalah memperhitungkan massa di suatu titik atau wilayah yang menerima pencemaran, yang merupakan dalam hal ini kita anggap dia merupakan kombinasi yang linear ya, dari masing-masing sumber individu yang berkontribusi terhadap pencemaran. Nah, komposisi baik secara massa maupun kimia dari emisi di masing-masing sumber tadi dihitung gitu ya, dari waktu ke waktu. Nah, dalam hal ini adalah rumusnya. Konsentrasinya itu sebenarnya adalah akumulasi dari fraksi dari massa polutannya, kemudian yang kita kali dengan total kontribusi massa dari source-nya atau sumber itu. Kita ke contoh misalnya ya, kita membahas konsentrasi total PB di suatu wilayah yang sebenarnya kalau kita ngomongin PB kan sumbernya berbagai macam ya, bisa saja dari kendaraan bermotor, insenerator, atau industri peleburan, atau industri semen, dan sebagainya. Nah, misalnya dalam hal ini, dia dari vehicle, insenerator, sama smelter. Nah, ini dia jumlahkan antara PB total itu sebenarnya adalah PB atau emisi dari si ya kendaraan bermotor, ditambah dengan PB dari insenerator, tambah dari PB smelter, atau PB-PB lainnya dari sumber lainnya. Begitu. Dan misalnya kalau kita analisis lebih lanjut ya, kalau misalnya kita mengecek konsentrasi dari airborne
dari specific source, jadi dari polutan tertentu yang berkontribusi kemungkinan airborne. Misalnya gitu ya, dari automobil dia punya emisi dalam Ng per meter kubik. Kemudian dalam hal ini yang kita cari adalah PB Auto yang merupakan produk dari dua kofaktor, di mana di sana memperhitungkan fraksi massa dari PB-nya yang dari automobil, sama di sini adalah particulate emission dari si mobil tadi, dan juga total massa konsentrasi dari otomotif ke atmosfer atau S auto. Jadi PB auto dalam hal ini adalah perkalian antara fraksi massanya dikali dengan jumlah emisi dari auto ini, PB dari auto ini. Dan ini kalau kita tahu tinggal masuk ke persamaan sebelumnya gitu ya. Jadi ini spesifiknya per sumber. Ada beberapa asumsi yang kita pakai. Jadi di mana kita mengasumsikan komposisi dari emisi dari sumber emisi ini selalu konstan ya, emisinya sepanjang waktu. Kemudian tidak ada bahan kimia yang bereaksi antara satu sama yang lain. Kemudian setiap sumber telah diidentifikasi dan telah diketahui bagaimana karakteristik emisinya. Kemudian kita juga tahu bahwa masing-masing sifatnya independen, tidak mempengaruhi konsentrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian jumlah dari kategori sumber itu adalah kurang dari atau sebandinglah dengan jumlah dari chemicalnya, jenisnya chemicalnya. Kemudian pengukurannya uncertain alias random, uncorrelated, dan normally distributed dari hasil pengukurannya. Kemudian model yang lainnya adalah ada model udara pada skala urban atau dengan di wilayah dengan luasan tertentu. Kalau di sini pada tahun 1970-an kita tahu bahwa polusi udara itu bukan hanya fenomena lokal ya, kita sudah tahu fenomena ini sejak 1970. Dan kalau kita tidak berbicara kasus lokal, harusnya pendekatan menggunakan model Gaussian dispersion model itu kurang tepat. Jadi dalam hal ini, contohnya untuk kasus hujan asam yang meluas karena adanya SOX dan NOX di Eropa, itu kan wilayahnya luas ya, tidak hanya di wilayah sana aja gitu yang terjadi atau sumber emisi SOX NOX. Kemudian ozon yang punya dampak kegiatan yang lebih luas dari dampak urban maupun industri. Nah, sehingga karena dia bukan fenomena lokal, maka pendekatan yang bisa diterapkan adalah pendekatan model Lagrangian atau model Eulerian. Nah, model Lagrangian ini adalah kita membayangkan bahwa polutan ini dibawa dalam bentuk parsel-parsel udara. Jadi kalau misalnya kalian sering nonton film kartun di mana bayi itu dibawa oleh burung bangau begitu ya, sebagai parsel gitu kan kalau di Looney Tunes. Nah, kalau ini dia adalah parsel udara ini, dia membawa, bukan berarti dalam bentuk parsel beneran ya. Jadi istilahnya parsel udara ini membawa polutan, dimana dia mengikuti lintasan dan diasumsikan sepanjang dia melakukan perjalanan itu identitasnya masih sama. Jadi polutan yang ada di parsel tersebut masih sama, tidak berubah bentuk atau berubah jenis polutannya. Kemudian kalau di model Eulerian ini, kita prinsipnya bukan membayangkan sebagai parsel udara, tapi di area studi itu kita bagi menjadi grid-grid sel yang lebih kecil, baik secara vertikal maupun horizontal ya pembagiannya. Kita bahas satu-satu. Kalau Lagrangian model ini biasanya penerapannya sih yang pernah dilakukan diarahkan pada deskripsi transportasi sulfur jarak jauh. Ini diinisiasi oleh Rohde, Eliasen, dan Fisher. Nah, biasanya digunakan untuk periode waktu yang lebih panjang, bahkan sampai skala tahunan. Secara umum sih model ini dipakai di Eropa dengan fokus utama pada SO2 memang.
yang terdistribusi jauh dan waktunya lama. Prinsipnya adalah perubahan konsentrasi dideskripsikan relatif terhadap pergerakan fluida. Jadi ini sekilas saja ya bentuk dari modelnya ini. Nah, dia memiliki vektor ya, karena vektornya itu terhadap waktu, terhadap posisinya, kemudian terhadap kecepatan angin. Karena apa? Karena kan tadi bentuknya dalam bentuk parsel ya, jadi dia selalu berjalan mengikuti lintasan. Dalam hal ini lintasannya adalah tergantung dari kecepatan angin tadi dan arah anginnya. Nah, di sini cukup rumit ya kelihatannya. Jadi memang dia menggunakan pendekatan numerik. Jadi di sini yang mendevelop ini adalah UK Meteorological Office, karena yang menerapkan adalah Eropa ya tadi. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut terkait ini kita bisa discuss nih. Selanjutnya Eulerian Modeling. Ini dimulai dari studinya Reynolds khususnya untuk ozon di daerah di daerah urban. Kemudian diterapkan lagi oleh Sir and Sheh tahun 1974 untuk SO2 di daerah urban. Kemudian Egan untuk sulfur skala regional. Nah, Reynolds juga pernah mensimulasikan fotokimia menggunakan Urban Airshed Model atau UAM. Pemodelan Eulerian ini gridnya secara luas. Kalau tadi di Eropa yang paling banyak mengaplikasikannya, kalau Eulerian ini adalah US. Biasanya fokus utamanya pada ozon, ya kan? Kalau yang tadi kan SO2 di daerah Eropa. Kalau prinsipnya Eulerian model ini adalah sifat atau perubahan spesies dideskripsikan relatif terhadap sistem koordinat yang tetap, karena kita kan membagi-bagi kota yang sudah punya koordinat gitu ya, di berapa batas koordinat kota tersebut. Nah, dia bagi-bagi. Kan yang namanya kota tidak atau wilayah itu kan tidak berpindah ya. Jadi maka koordinatnya tetap. Berbeda dengan yang tadi Lagrangian, dia kan punya vektor karena bergerak si parsel udaranya. Nah, model Eulerian ini ada yang sifatnya single box, ada yang multidimensional grid. Nah, kalau single box ini fokusnya pada kimia atmosfer. Kelemahannya ya nggak spesifik pada aspek fisik tertentu, seperti kita tidak tahu transportasi horizontal vertikalnya dan sejenisnya. Tapi kalau multidimensional grid based air quality model ini bisa kita menerapkan lebih detail ya, karena multidimensi. Kalau ini tadi kan hanya paling ya 1-2 dimensi saja gitu ya, jadi tidak spesifik. Kita tidak bisa memodelkan secara horizontal vertikalnya bagaimana. Tapi kalau multidimensi ini dia lebih baik ya, kita bisa membuat asumsi-asumsi yang tidak terlalu ketat dibandingkan single box model. Jadi ini kalau single box model ada flux yang masuk ke daerah yang kita bagi-bagi gridnya tadi. Di sini kan ada terjadi misalnya partikel X, kan emisi partikel X atau pembentukan atau produksi X ini, itu kan menambah fluxnya ya. Kemudian akan hilang dalam bentuk chemical loss atau terdeposisi. Sisanya keluar sebagai flux yang keluar dari grid itu untuk masuk ke grid yang lain. Kalau multi box ini biasanya dia bolak-balik, bukan hanya dari grid 1 ke grid 2, tapi grid 2 ini bisa saja balik lagi ke grid 1. Kalau ini kan searah ya. Jadi kalau masuk dari grid 1, outnya ini masuknya ke M2. Kalau ini adalah M1. Jadi satu arah single box ini begini. Tapi kalau ini kan bisa bolak-balik, bisa 2, bisa 3, atau yang lainnya, multi box. Oke, kalian bisa berlatih sih. Ini saya ngasih latihan aja buat kalian coba-coba gitu ya. Hasilnya juga kalian bisa bikin gitu ya, grafik secara 3 dimensi. Kalau ini sih contohnya kaitannya dengan si Gaussian tadi ya, Gaussian dispersion model, karena ada 2x 2z tadi. Oke, terima kasih untuk materi ini. Kalau ada yang bingung silahkan di komen di Google Classroom.